Halo teman-teman, jadi ketemu lagi sama aku Aslah. Dan kali ini aku habis sosialisasi bareng mas-mas Dudagen dari Jateng tahun 2023 kemarin. Nah, tiba-tiba waktu aku sosialisasi, aku ingat bahwa ada tugas UAS PKN aku yang belum aku selesaiin. Dimana di tugas UAS PKN kita kan kita suruh nanya orang random tentang Pancasila kan. Kebetulan banget aku lagi ketemu mas-mas Dudagen dari Jateng yang mana bakal aku tanya-tanyain tentang Pancasila. Itu masnya udah di deket sini, oke kita langsung sabarin aja. Halo mas yang tadi ketemu pas itu. Oke. Gimana? Halo mas, sebelumnya kita kenalan. Soalnya lupa namanya mas, maaf ya mas ya. Aku Arya. Oh iya, nama aku Aslah. Oh ya, Aslah ya tadi ya. Oke. Gimana Aslah gimana? Jadi izin buat rekam video ya mas ya, Ya, buat boleh. tugas UAS PKN. Jadi di sini Aslah mau tanya tentang Pancasila. Ya. Nah, seputar Pancasila ya, ada nilai yang namanya kemanusiaan. Kalau kita bahas kemanusiaan, pasti kita bahas hak asasi manusia, yang nggak jauh-jauh dari itu, seputar itu. Nah, menurut Mas Arya sendiri, cara kita menyimbangkan hak yang kita punya dan kewajiban yang harus kita lakukan, itu gimana sih Mas? Oke. Yang pertama hak. Hak yang kita punya tentunya seperti mendapatkan pelayanan terbaik ya. Iya. Tapi di sisi lain juga kita tidak harus menuntut bahwa kita tuh harus mendapatkan hak, kita juga harus memenuhi yang namanya kewajiban setiap manusia. Kewajiban setiap manusia itu apa yang ada di negara ini? Ya itu tadi, memenuhi pajak contohnya gitu ya, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, di bangsa ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita ingin dipenuhi haknya, tapi kewajiban kita tidak dilakukan. Itu sama-sama namanya zong ya kayak gitu. Iya, benar. Jadi harus seimbang nih. Kita mendapatkan hak yang baik, ya pelayanan yang baik dari negara. Tentunya kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, gitu ya. Contohnya membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan-peraturan kayak peraturan lalu lintas aja itu sepelenya. Itu juga harus patuhi loh. Itu penting banget Asra. Oke, jadi agar seimbang, gini ya Mas ya. Boleh. Agar seimbang tuh kita harus memenuhi kewajiban kita juga, selain mendapatkan menuntut hak juga. Betul. Jadi kalau kita itu ingin dapat pelayanan publik yang baik, kita harus memenuhi kewajiban kita. Iya. Jadi harus seimbang gitu loh. Oke. Itu guys, contoh sifat patriotisme ya Mas Arya. Iya betul. Keren banget. Oke, kita boleh dadah Mas Arya. Oke, dadah. Thank you ya. Thank you. Siap. Terima kasih guys. Masuk. Kita pindah ke tempat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman. NIM saya 205246062. Saya dari kelas B. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan di Surjogala, angkringan ini ya, di Jalan Maninjau, Kabupaten Pekalongan. Ini bukan endorse ya, ini ada tugas, membuat tugas saja. Saya akan menanyai salah satu pelanggan di sini tentang Pancasila. Oke guys, ikut saya. Nah, kita tanya sini ya. Permisi Kak. Yes. Boleh kenalan? boleh Kak. Siapa? Saya Nancy. Saya Umar. Saya Maksudnya Habis Umar. Umar. Siapa Kak? Saya juga nih dari kata-kata saya tentang Pancasila nih. Iya. Jadi saya mau izin tanya-tanya, mungkin boleh? Boleh sih. Saya itu dari mana? Saya sebelum ke pertanyaan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Dapat makan. Sudah nih sampai ini dua teko. Oh ya, jadi gini Kak. Dalam negara kita kan ada Pancasila ya. Ada Pancasilanya. Salah satu contohnya itu di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut Kakak sendiri sila kelima itu sudah bisa diterapkan belum di negara Indonesia? Dari Masnya ini dulu ya. Oh, oke, silakan. Mungkin dari Masnya. Kalau menurut saya pribadi belum. Soalnya keadilan itu kan menyeluruh kan. Nah, kalau menurut saya itu bagi rakyat yang nggak punya uang itu kayak disusahin untuk ngapa-ngapain gitu. Kalau yang punya uang mungkin dipermudah. Makanya Kalau melihat dari pemimpinnya sekarang lebih menjuru ke keadilan ya Kak ya, program kerjanya
seperti makan siang gratis. Itu kan juga Iya betul. masuknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia ya. Iya, supaya anak-anak kecil kita yang kurang gizi itu bisa terpenuhi dengan makanan yang bergizi juga. Karena kan budget makanan bergizi itu kan sedikit mahal ya, teman. Iya guys ya. Iya. Iya sih ya. Iya. Jadi menurut saya ya sudahlah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan. Mungkin menurut teman saya ini masih ada kekurangannya. Belum ternaikkan secara menyeluruh. Oh, oke. Terima kasih atas masukannya atau pendapatnya tentang sila kelima ini. Kita pindah lagi ke tempat ketiga. Oh iya, iya. Kenalin nama aku Lati. Aku boleh nanya-nanya. Bentar nggak buat tugas sebelah. Terus bikin aku bakal nanya-nanya tentang Pancasila. Nah, menurut kalian gimana sih peran Pancasila seharusnya buat merevolusi mental generasi muda sekarang? Menurut dia sangat penting ya, apalagi Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai dasar, baik secara agama, nasionalisme, kemanusiaan, dan yang lain. Jadi nilai-nilai dasar itu harus dikembangkan dan juga diimplementasikan lebih baik lagi, apalagi di zaman sekarang yang harus globalisasinya sangat mereksi anak muda Indonesia ya. Berarti untuk memfilter arus globalisasi ya, Pak? Iya betul sekali. Jadi itu guys, arus informasi yang deras harus diimbangi dengan aliran ide yang berkualitas, dan untuk mendapatkan air yang berkualitas itu kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Oke, itu wawancara dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu guys, kesimpulannya kita harus menggunakan Pancasila untuk mengatasi problem dari masalah yang telah ada di negeri ini, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi tuntunan tapi juga bisa menjadi solusi atas masalah yang terjadi, karena Pancasila berisi nilai-nilai fundamental atau nilai-nilai dasar atas kehidupan manusia yang sangat cocok untuk diterapkan terutama di negara ini, negara yang berideologi Pancasila dengan salah satu pilar kebangsaannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar sekali. Jadi kemarin yang saya tanyakan semalam itu tentang sila kelima ya. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sila tersebut mengedepankan prinsip kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ya, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi, tapi ketimpangan antara wilayah dan golongan masyarakat masih terasa, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin itu masih terasa sampai sekarang. Ya benar banget guys, jadi buat orang yang punya jabatan, buat orang yang kaya itu biasanya lebih sering dapat public service yang better daripada orang yang nggak punya jabatan dan orang dengan kondisi ekonomi yang buruk. Ya, jadi kadang tuh orang dengan kondisi ekonomi yang buruk dan orang tanpa jabatan tuh dikesampingkan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah lebih suka mengutamakan anggota pemerintahan sendiri ataupun orang-orang dengan kondisi ekonomi yang baik. Ada lagi Mas Umar? Nggak ada sih, cukup menurut saya kesimpulannya. Cukup. Terima kasih, itu kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.